kaki Namun ini bengkok. berasal dari sumber yang dianggap apokrif. Pendek, botak, kaki bengkok. Sementara dia bodohnya permanen. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal perdebatan lagi antara Kristen dan Islam. Tapi kali ini kita akan angkat satu tokoh, yaitu Umi Rifa. Yang kalau debat cuman ininya aja yang kenceng tuh ya, sama kayak teman-temannya lah pokoknya. Kayak emak-emak ngerumpi di pasar, tapi kosong sekali ininya. Nah, kali ini kita akan dengar statementnya dia, yang mana dia berusaha untuk tanya sama ChatGPT. Dia mau bilang, ChatGPT, benarkah Paulus kakinya pengkor, benarkah dia botak, dia sakit epilepsi, dan lain-lain. Sebenarnya maksudnya apa kamu bertanya seperti itu? Lucu kan? Dia tanya ChatGPT. Dan ternyata ChatGPT dia jawab, oh nggak ada bukti yang valid soal itu. Bla 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 bla. Dan akhirnya dia bilang, ya memang pengkor dan botak. Terus Umi Rifa ketawa. Nah, model-model begini nih, ini yang model-model debat ala rumpi-rumpi di pasar. Oke, kita nonton videonya ya. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, tidak ada bukti pasti yang menyatakan bahwa Paulus memiliki kaki bengkok, botak, atau menderita epilepsi. Deskripsi fisiknya dalam teks-teks kuno seperti The Acts of Paul and Thecla menyebutkan bahwa ia digambarkan sebagai pria pendek dengan kepala botak dan kaki Pendek, bengkok. botak, Namun kaki ini bengkok. berasal dari sumber yang dianggap apokrif. Dan Pendek, botak, kaki bengkok. Ya, itulah kira-kira statement dari Umi Rifa yang selalu, ya dia sebenarnya mencoba untuk mau jelek-jelekin nih Paulus nih. Tapi zong ternyata jawaban dari ChatGPT. Tapi ya syukurnya di situ muncul ya, dibilang kakinya pengkor dan kepala botak gitu. Jadi dia happy dengan ketawa-ketawa. Tapi ini nilai bobot argumentasinya di mana? Ini hanya argumentasi bullying terhadap orang. Nah, nggak ada gunanya. Inilah kenapa makanya ya di sini ya Helmi Yahya mengatakan bahwa percuma berdebat dengan orang yang kurang ininya. Nah, kita dengar apa yang disampaikan oleh Helmi Yahya yang jelas menamplok telak si Umi Rifa ini. Mari kita nonton. Ini ada satu tips ya, 6 jenis orang yang nggak perlu diladeni berdebat. Saya bilang jangan berdebat sama orang bodoh. Karena kalau kita berdebat dengan orang bodoh, kita juga dianggap bodoh kan? Kenapa kita mau melayanin orang bodoh? Kita bodoh juga. Paham ya? Dan dalam debat bodoh itu, adu bodoh itu, kita nggak bakal menang dengan orang bodoh itu. Kenapa? Kita bodohnya baru belajar. Debutan kita, sementara dia bodohnya permanen dari lahir. Ini ada satu tips ya. Tapi kocak nih statement dari Helmi Yahya ini. Dia bilang katanya kita ini masih baru belajar untuk bodoh begitu. Tapi dia sudah permanen gitu. Jadi susah. Nah, ada beberapa ciri yang dia sampaikan mengenai hal ini. Coba kita perhatikan baik-baik. 6 jenis orang yang nggak perlu diladeni berdebat. Ngapain ngabisin waktu? Paham ya? Satu, sekali lagi, orang yang kalau ngomong suka pakai emosi. 2, orang yang kalau ngebahas masalah melebar kemana-mana. Nomor 3, orang yang suka dalam berdebat menyerang pribadi orang. Nomor 4, orang yang suka bawa nama-nama orang lain. Nomor 5, orang yang nggak bisa dikomplain. Begitu dikomplain, menganggap musuh tuh yang komplain. Nomor 6, orang yang memang dasarnya suka konflik. Ya, materinya jangan terlalu ditanggapin. Karena itu yang dia butuhkan. Ingat sekarang, ada orang mencari nafkah melalui medsos dengan berkonflik. Orang yang tidak perlu diladeni dalam berdebat itu yang pertama kalau ngomong selalu pakai emosi. Nah, ini banyak banget nih perdebatan yang mana perdebatan di media sosial ini dia hanya pakai emosi saja. Teriak-teriak, marah-marah, nanti kalau kalah lapor dan lain-lain. Itu namanya berdebat memakai emosi, tidak memakai logika, tidak memakai argumentasi yang benar. Dan orang seperti ini benar nggak usah diajak debat. Percuma, karena modalnya hanya modal ngomong, ngoceh, ngotot tanpa adanya referensi. Jadi percuma debat sama orang model begini. Yang kedua itu orang kalau ngomong melebarnya kemana-mana. Nah, ini sering kali ketika kita berdebat ini muncul.
Jadi yang dibahas contohnya ini topik mengenai Parakletos nih. Contohnya ya, Parakletos. Fokusnya harusnya di situ kan. Tapi yang dia cerita itu dari mana-mana begitu. Dia bahas lagi, nanti lompat ke sana, tiba-tiba lompat ke sana, topiknya berubah-berubah. Nah, ini ciri-ciri orang yang seperti itu, nggak perlu dilayani debatnya. Ini ciri-ciri orang yang berdebat memakai kutu loncat. Karena satu argumentasi dia nggak berani selesaikan. Kalau dia selesaikan, selesai dia. Karena di situ pasti dia akan kalah. Tapi kalau lompat-lompat kan akhirnya ngambang semua nih, nggak selesai. Jadi buang-buang waktu untuk orang berdebat model begini. Nah, yang ketiga itu jika seseorang itu ketika berdebat itu menyerang pribadi. Ini contohnya Riva nih. Dia cari-cari Paulus kaki pengkor, dia epilepsi, dan dia botak. Nah, ini kan sebenarnya argumentasi yang aneh. Kita bahas apa hubungannya antara sakit penyakitnya dia dengan apa yang dikatakan tentang hal ini tadi, tentang perdebatannya. Loh, justru orang yang punya sakit kita harus punya empati kan? Iya kan? Ya kecuali Paulus itu berzina, kecuali Paulus apa begitu kan, yang berdosa, ya itu jadi problem. Misalnya dia punya problem apa begitu. Tapi ini kan karena sakit loh. Masa kamu diajarkan ketika ada orang yang sakit kamu ejek-ejek dan bully dia begitu? Itu ajaran macam apa yang seperti itu? Kan harusnya kita berempati. Gimana seseorang ini sakit, wah kita punya belas kasih dan kasihan dengan orang seperti ini. Kasihan jamaahmu itu. Nanti ada jamaahmu yang botak, kakinya bengkok, kamu ketawain gitu, Riva. Aduh, tolonglah argumentasi itu yang benar. Itu ciri-ciri orang yang disebut sama ilmiah yang nggak perlu kita ajak debat. Karena kalau kita ajak debat, itu buang-buang waktu dan sia-sia. Yang keempat itu kalau debat suka bawa-bawa nama orang. Nah, ini repotnya kalau bawa-bawa nama orang, kalau bener oke ya. Tapi kalau ngutip-ngutip terus keliru lagi, ini problem nih masalahnya. Nah, ini kan beberapa kali nih model Donditan, dia berargumentasi tentang ilmu pengetahuan. Tapi yang dikutip keliru. Dan itu udah pernah dibahas ya di video yang lain, saya pernah upload itu. Dan banyak sekali kekeliruan kutipan-kutipan yang dia ambil untuk memperkuat argumentasinya. Nah, ini namanya suka bawa-bawa orang bukan pada tempatnya. Dan yang kelima dikatakan itu kalau berdebat itu seringkali tidak bisa dikritik. Wah, ini bahaya nih. Ketika kita menyampaikan argumentasi kemudian dia emosi marah karena itu kritikan. Nah, ini masalah nih. Contohnya pernah ya, pada waktu itu kan ada orang yang komplain gara-gara pengeras suara. Malah dipenjara cuy. Nah, malah dipenjara guys. Bagaimana ini cara mikirnya? Ini model-model begini nggak perlu sebenarnya kita ajak berdebat. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sih kok Paulus itu sakit. Nah, sebenarnya sakit kan nggak ada masalah ya. Apa salahnya seseorang sakit? Bahkan Paulus juga pernah kok meminta kesembuhan akan sakitnya. Dia meminta 3 kali kepada Tuhan, tolong lepaskanlah duri dalam dagingku. Entah ya Paulus itu sakit apa ya. Tapi dia memohon pada Tuhan 3 kali supaya disembuhkan. Tapi Tuhan tidak menyembuhkan. Tuhan mengatakan seperti ini. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ini katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, supaya kuasa Tuhan itu luar biasa di tengah-tengah kelemahan Paulus. Artinya apa? Artinya sekalipun Paulus lemah, itu justru mengontrol dirinya supaya dia tidak sombong. Karunianya banyak, pelayanannya banyak, dia bisa pergi kemana-mana. Itu yang kaki pengkor itu yang kalian ejek-ejek itu, Mirifa. Dia keliling Eropa, bahkan sampai di Asia. Dia menyebarkan Kristus kepada orang-orang banyak. Dan banyak orang bertobat loh, percaya Tuhan Yesus loh. Nah, ini kan luar biasa. Justru karena banyaknya karunia yang dia miliki, ini rentan kalau Paulus bisa jadi sombong. Tapi Tuhan kasih sakit penyakit supaya apa? Supaya tidak sombong. Makanya kalau kamu dikasih sakit penyakit, Rifa, sadar, kembali pada Tuhan, jangan sok-sokan. Sekarang kamu bisa ketawa, tapi kalau malaikat sentil aja bibirmu itu, bisa pengkor begini bibirmu, hati-hati kamu bos.
Jangan main-main sama Tuhan ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang terus mendukung channel ini. Dan jika teman-teman mau terus mendukung, bisa baca di kolom deskripsi. Ya, mungkin ini saja dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you all.